Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa hadir kembali menyapa Anda hari ini Rabu 14 Juni 2023. Dan saya akan menemani Anda saat ini di Ngobrol Santai. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang bintang tamu. Beliau juga sudah sangat dikenal dan tentunya masyarakat Bone pasti kenal dengan beliau. Jadi beliau ini adalah salah satu putra Bone juga yang sudah menghasilkan karya-karya menarik yang kami harapkan juga bisa menginspirasi Anda pendengar RRI Bone. Baik, kita di Ngobrol Santai hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti bersama Siva Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Siap, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih, sebuah kehormatan bagi kami RRI Bone bisa bertemu langsung dengan Siva Project, ngobrol-ngobrol, apalagi saya nih siang hari ini. Terima kasih banyak, Kak, ya, di tengah kesibukannya. Siap. Sebenarnya kalau boleh sebenarnya saya yang patut mengucapkan terima kasih dong. Masya Allah. Siva Project yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa bisa hadir di RRI Bone. Ini kebanggaan yang luar biasa buat saya tentunya dan teman-teman di Siva Project. Besar harapan saya juga yang lain nanti bisa datang ke sini. Ternyata keren sekali tempatnya. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kalau Anda sudah biasa nonton kontennya Kak Siva, tentu sudah akrab dengan istilah halo guys, gitu ya. Halo guys. Halo guys. Siap. Setiap konten beliau selalu dimulai dengan halo guys. Siap. Nah, kita siang ini mau ngobrol-ngobrol santai nih, tahu seperti apa sebenarnya awal mula dari Kak Siva menjadi konten kreator, kemudian apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi konten kreator, bagaimana cara menjadi konten kreator yang sukses, kita akan berbincang. Nanti Anda boleh telepon juga pendengar di segmen kedua di 0481 21 444. Dan untuk WhatsApp boleh di 0823 9386 4445. Jadi untuk follower Kak Siva yang ngefans banget sama Kak Siva, jangan sampai ketinggalan dialog ke hari ini ya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang karya-karya Kak Siva, kita tentunya akan pengen kenal lebih dekat dulu nih sosok dari Siva Project ini. Oke, Kak Siva mungkin bisa ceritakan sedikit profil singkatnya nih. Boleh ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau nama lengkap saya namanya itu Muhammad Suaib Esos. Oke. Ya, jadi sebenarnya saya seorang sarjana sosial politik. Kemudian nama Siva Project itu, Siva itu adalah gabungan dari nama saya dan nama istri saya sebenarnya. Oke. Ya, jadi S-nya itu Suaib. Terus Iva-nya itu Andi Musdalifah Iva, jadi Siva Project. Baik. Kemudian saya berdomisili di Bone Kota, ya. Tapi kalau mungkin alamat detail kita belum bisa expose di sini, ya. Dan saya kalau yang sering bertanya katanya Siva Project orang mana? Saya orang Bone asli. 1000%. 1000% ya. Di dalam darah saya. Iya, dijamin. Ori. 1000%. Di dalam darah saya mengalir darah Bone. Siap. Baik. Terus untuk kenapa kemudian memutuskan menjadi seorang konten kreator? Awal mulanya seperti apa? Lalu itu dimulai sejak kapan, Kak? Jadi begini, nggak apa-apa saya cerita panjang lebar. Boleh, silakan. Ya, jadi begini sebenarnya dari awal basically saya berangkat dari seorang fotografer. Oke. Iya, jadi saya itu lama di wedding fotografi. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 kemarin. Terus karena mungkin circle-nya sudah berubah, ditambah lagi pada saat itu kita dilanda COVID-19, otomatis job wedding itu berkurang. Karena tidak ada wedding, ya. Ada pembatasan kemarin. Ada pembatasan, betul. Dan di saat itu saya berpikir
bagaimana agar kiranya saya bisa tetap lebih produktif, mengisi hari-hari yang kosong tanpa job itu. Saya melihat ada peluang nih di TikTok. Cobalah saya ngonten pada saat itu. Jadi sebenarnya saya mulai itu ngontennya sebenarnya di awal tahun 2021. Cuman kalau fokusnya di TikTok itu di tahun 2022. Gitu jadi sebenarnya. Ya. Awal 2021 memang sudah ngonten. Masih ingat gak sih Kak, apa konten pertama yang Kakak buat? Konten pertama? Iya. Jadi pernah, sebenarnya begini, di platform lain kita juga sudah lama sebenarnya. YouTube, Instagram, tapi sekarang lebih fokus ke TikTok. Pernah di awal-awal tuh saya ngonten sama teman-teman di Siva, namanya dulu masih Siva Fotografi, belum Siva Project. Saya ngonten itu parodi caleg. Ya, saat itu saya ngonten, saya ngomongnya gini, nggak apa-apa ya di sini. Saya ngomongnya gini, nanti kalau saya terpilih, saya bakalan bangun ini, bangun sekolah, masjid dan jembatan. Terus ada yang di antara kru ada yang ngomong ke saya, tapi di sini Pak tidak ada sungai. Bagaimana caranya bangun jembatan? Saya bilang dengan sungai sekaligus kita bikin. Itu konten pertama saya dulu. Dan alhamdulillah itu pernah sampai mendapatkan banyak tayang di YouTube. Alhamdulillah. Jadi viral juga saat itu. Ya, cuman di YouTube. Baik. Jadi saat itu memang sudah niat untuk konten gitu ya, bukan kebetulan nih terjun sebagai konten kreator. Memang dari awal sudah niat untuk mengisi kekosongan kemarin pada masa pandemi, harus tetap produktif, apalagi ada keluarga gitu. Betul. Kak ya. Ada beban hidup yang begitu berat. Bukan beban dong kan. Oke. Lalu untuk menjadi seorang konten kreator nih, apa saja yang kira-kira dibutuhkan atau perlu diperhatikan, apalagi untuk sukses seperti Kak Siva dan juga menghasilkan cuan. Ada apa aja tuh yang perlu? Ya, jadi yang saya pahami untuk menjadi seorang konten kreator, kita yang pertama itu harus siap dengan dua hal dulu. Yang pertama, siap ketika konten kita disukai oleh banyak orang. Terus yang kedua, siap ketika konten kita tidak disukai oleh orang. Itu yang harus kita miliki dulu. Kemudian selanjutnya kita harus mampu untuk membangun relasi, jaringan, untuk meningkatkan kreativitas. Itu yang harus. Kita harus keluar dari yang namanya egosentrik. Egosentrik itu ketika kita mampu keluar dari apa yang menjadi sikap egois dari diri kita. Misalnya contoh nih, misalnya kita sukanya ngonten vlog, tapi audiensnya kita tuh suka konten dari kita misalnya makan atau dan lain-lainnya. Kita harus memenuhi apa yang mereka suka dari kita. Jadi harus keluar dari egosentrik. Kemudian yang ketiga tentunya niat untuk bisa konsisten. Jadi di platform manapun itu yang dibutuhkan adalah konsisten. Jadi jangan hari ini ngupload konten, tahun depan baru ngupload. Ya, jadi seperti di Siva Project, kita setiap hari satu konten, one day one konten. Artinya memang rutin gitu Kak ya? Rutin. Ada konten dalam setiap hari. Nah untuk membuat konten itu kan tidak hanya sekedar asal jadi nih, perlu ada konsep yang matang di balik semua itu. Itu untuk meramu sebuah konsep yang matang, ini kan tiap hari nih Kak. Itu gimana meetingnya bersama krunya ya? Jadi begini, berangkat dari sebuah komitmen. Jadi saya di Siva Project itu punya 7 tim kreatif. 7. Jadi kenapa 7? Saya berpikiran begini, Bone ini di zaman dulu adalah sebuah kerajaan besar dan mampu menjadi sebuah kerajaan besar karena ditopang oleh adanya 7 dewan adat. Makanya saya ada Pitue gitu ya? Makanya saya merekrut 7 tim kreatif dan mereka inilah yang membantu saya, membackup saya. Entah itu materi konten, entah itu kategori konten, riset dan lain-lain. Jadi mereka ini yang bekerja di belakang layarnya Siva Project. Tapi tetap ya selera viewer atau follower itu penting juga untuk diperhatikan gitu Kak ya. Itu yang selalu kita lakukan riset. Jadi misalnya konten apa yang banyak view-nya, banyak like-nya, berarti itu yang harus kita gencar untuk buat. Seperti itu. Jadi sejauh ini sudah ada berapa konten yang Kak Siva buat?
Sudah nggak terhitung lagi nih kayaknya. Lupa saya. Padahal masih baru ya, masih kurang lebih setahun lebih gitu Kak ya. Kalau fokus konten vertikal, TikTok kan vertikal. Kalau fokus di vertikal itu saya baru ada kurang lebih 1 tahun lah, insya Allah. 1 tahun. Tapi alhamdulillah. Iya. Baik. Lalu untuk mencari ide-idenya itu dari tim ini yang mencari ide atau Kak Siva yang juga membantu. Oh ini nih, kayaknya ini nih. Karena saya perhatikan dari konten-konten Kak Siva nih melek yang viral juga nih. Oh ini nih lagi rame nih yang dibahas. Ada review makanan juga seperti apa. Jadi itulah tugas dari masing-masing ketujuh tim kreatif. Jadi ada yang memang tugasnya itu untuk mencari hal-hal baru. Ada yang tugasnya memang memperhatikan apa yang lagi viral, apa yang lagi trending di TikTok. Dan sebenarnya juga kenapa saya berani bilang gini, kenapa saya selalu bilang TikTok adalah platform dengan algoritma terbaik untuk saat ini. Jadi TikTok selalu merekomendasikan ke kita itu, entah itu kita kreator atau sekedar pengguna TikTok, apa hal-hal yang baru yang sifatnya lagi trending. Nah, itulah yang kita ramu menjadi sebuah konten. Dan tentunya di samping ketujuh tim kreatif, saya juga dibantu oleh istri saya tentunya di belakang. Jadi saya sepakat bahwa di balik kesuksesan seorang pria itu akan ada wanita hebat di belakang. Masya Allah. Nah, dukungan istri seperti apa? Bentuknya seperti apa? Istri saya mendukung sepenuhnya. Ya, termasuk misalnya ketika saya butuh alat yang baru, istri saya nggak pernah protes gitu ya. Apa berapapun sih harganya. beli lagi enggak ya? Berapapun harganya. Oke, Masya Allah. Itu saya bersyukur memiliki seorang istri yang bisa saya bilang sabarnya luar biasa, supportnya luar biasa, pengertiannya luar biasa. Saya kalau pulang ngonten capek, curhatnya ke dia. Oke. Jadi tempat kembali ke istri gitu ya. Terus istrinya lagi nonton nggak? Lagi dengar nggak nih? Karena kita live di Facebook nih Kak. Mudah-mudahan. Tapi saya juga sementara live di TikTok ini. Oke, baik. Tapi untuk sekarang kan Kak Siva nih sudah punya banyak penggemar, sudah dikenal luas, khususnya Bone gitu Kak ya. Bagaimana cara Kak Siva untuk kadang kan ada penggemar yang agak berlebihan gitu ke idolanya, memperlakukannya seperti apa. Bagaimana Kak Siva meyakinkan istri agar nggak cemburu gitu, yakin ini murni profesionalisme kerja, gimana tuh Kak? Sebenarnya itu juga sih yang berat. Jadi seorang perempuan itu lebih dominan menggunakan perasaan tentu untuk menghindari cemburu. Sebagai manusia biasa istri saya pasti cemburu. Saya yakin itu. Tapi saya selalu memberikan pemahaman ke dia bahwa sekarang suamimu ini harus bisa menyenangkan hati banyak orang. Tapi kalau hati suamimu ini cuma miliknya kamu. Masya Allah. Baik. Lalu untuk konten kreator saat ini Kak, kan ada banyak tuh yang bermunculan. Ini kayak jamur di musim penghujan ya. Tiap hari ada aja yang baru. Mereka berlomba-lomba menyajikan konten yang menarik, konten yang tentunya kreatif. Lalu menurut Kak Siva sendiri, apa nih kiat-kiat yang bisa dibagi kepada pendengar agar bisa tetap eksis di tengah ketatnya persaingan platform? Jadi kalau saya boleh memberikan masukan, sebenarnya begini. Jadi banyaknya konten kreator di Bone ini, jujur saya pribadi itu senang sekali. Di setiap beberapa kali saya diundang podcast, ditanya dianggap saingan atau apa, saya tidak pernah menganggap mereka sebagai saingan. Justru saya menganggap diri saya ini berhasil ketika lebih banyak yang mau menjadi konten kreator di Bone. Dan untuk menghadapi persaingan, kalau kalian menurut kalian itu persaingan, satu saja caranya. Apa tuh? Konsisten. Konsisten. Riset dan konsisten, itu saja. Ketika bisa konsisten, saya pikir siapapun bisa. Dan sekali lagi saya ngomong, kenapa saya bilang TikTok adalah platform dengan algoritma terbaik. Karena beda yang TikTok dari yang lain itu, meskipun Anda misalnya
Ulfa, Ya. bukan siapa-siapa di TikTok, tidak punya followers. Ya. Misalnya hari ini baru download. Hmm. Tapi ketika Ulfa buat konten dan konten itu viral, FYP di berandanya pengguna TikTok yang lain, Ya. seketika itu Ulfa jadi artis. Oke. Itu hebatnya TikTok. Tapi semudah itu menjadi artis ya? Iya kalau di TikTok. Artinya ada beban tersendiri sih nggak yang dirasakan kakak ketika saat ini sudah dikenal, sudah diidolakan banyak orang, itu menjadi beban nggak atau justru makin termotivasi nih bikin konten? Siap. Jadi kalau motivasi, yang jelas pasti saya semakin termotivasi. Tapi kalau beban, berat sekali bebannya. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Jadi begini, meskipun followersnya Siva Project sekarang masih 80.000, artinya banyak konten kreator lain yang lebih besar jumlah followersnya. Siva Project belum apa-apa. Tapi amanah, memegang amanah 80.000 followers itu berat. Saya harus mampu untuk hadir memberikan hiburan ke mereka, memberikan profil yang baik ke mereka, memberikan contoh yang baik ke mereka. Jangankan saya pribadi, setiap kita meeting sama tim kreatif dan istri saya tentunya, yang selalu saya tekankan ke mereka, berikan pelayanan terbaik kepada followers. Dimanapun kalian berada, disapa sama orang harus bisa sapa balik. Diteriaki pun di pinggir jalan kita harus terima. Itu yang senyum pun itu sudah lebih dari cukup kalau untuk ke followers kita belum tahu ya. Misalnya kita belum kenal. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi bagaimana berperilaku, bersikap, rendah diri gitu. Harus rendah hati. Harus kita ini orang Bone, beradat, makiade. Itu yang penting. Mantap sekali. Dan itu beban saya. Oh gitu. Saya manusia biasa. Baik. Lalu untuk membuat sebuah konten yang menarik, itu gimana caranya? Dan konten apa sih yang biasanya paling disukai oleh follower Kak Siva? Jadi untuk membuat sebuah konten yang menarik itu sebenarnya begini, yang perlu kita mindset yang perlu kita rubah. Jangan pernah selalu tergantung kepada alat, gear, bukan itu. Meskipun itu adalah salah satu pendukung. Yang dibutuhkan adalah ide dan bagaimana mengelola eksekusinya seperti apa gitu Kak ya. Itu yang sebenarnya paling dibutuhkan. Terus kenapa di Siva Project alhamdulillah kalau menurut followers dan viewers itu sudah bagus kualitasnya. Saya punya 2 videografer handal di Siva Project. Jadi bukan saya sebenarnya. Jadi biasa orang komennya keren videonya, keren videonya. Berarti mereka suka videonya, bukan sukanya saya. Sukanya sama videonya. Tapi yang ada di videonya kan Kak Siva ya kan? Iya sih. Tapi saya yakin followers juga pasti akan bosan dengar saya bentar-bentar, hai guys, sekarang kita di sini. Bisa saja kan ada yang ngomong, ngapain lagi kamu di situ? Tapi sejauh ini Kak, biasanya kan yang konten-konten yang kita nikmati itu di platform biasanya ngikut yang viral. Kalau Kak Siva juga kan seperti itu. Apa nggak takut nanti Kak, nanti dicapnya kontennya sekedar ikut-ikutan, nggak ada yang orisinil punya Kak Siva. Apa nggak takut seperti itu Kak? Kalau kekhawatiran itu pasti ada. Tapi alhamdulillah di Siva Project kita punya kategori konten yang betul-betul konsisten, orisinil. Yang pertama itu vlog. Jadi saya dikenalnya itu sebagai vlogger TikTok. Jadi semua konten itu kita kemas dalam bentuk vlog. Kemudian kategori resmi di TikTok punya Siva Project itu ada Jumat berbagi. Ya, jadi kita ada Jumat berbagi. Kenapa namanya Jumat berbagi, bukan Jumat berkah? Karena kalau Jumat itu sudah pasti berkah. Tapi kalau Jumat itu belum tentu berbagi. Makanya insya Allah Siva Project akan hadir sebagai Jumat berbagi. Jadi ini salah satu konten andalan juga. Iya, meskipun saya juga harus tetap mengikuti tren. Misalnya tren minggu ini apa, minimal kita sematkan di konten. Meskipun kontennya Siva Project itu vlog, minimal misalnya saya menggunakan background yang lagi viral, efek yang lagi viral. Jadi itu ngaruh juga nggak sih Kak sama viewernya? Ngaruh, pasti. Baik. Jadi itu juga faktor pendukung. Kenapa konten bisa FYP atau FYP?
bedanya vlog sama konten yang biasa itu seperti apa, Kak? Sebenarnya kalau di Siva Project itu semua seperti yang saya bilang tadi, semua saya kemas dalam bentuk vlog. Entah itu ke tempat review makanan, entah itu ke tempat wisata atau ke event, semua saya kemas dalam bentuk vlog, kecuali Jumat Berbagi tadi. Tapi kalau yang lain yang mengikuti tren, saya kan begini, tren itu identik dengan kaula muda. Sementara saya sudah saya bukan kalangan milenial, saya dari kalangan kolonial. Sudah berumur. Sudah berumur. Jadi ketika konten yang lagi viral itu membutuhkan hal yang saya maksud tadi, yang saya dorong itu teman-teman dari Siva Project yang lain. Jadi tim kreatif kah, saya mengikuti tren lewat mereka. Jadi saya harus kadang-kadang saya harus di belakang layar juga. Tidak selamanya saya di depan kamera. Begitu. Baik. Tapi dari konten-konten yang biasa Kak Siva buat, yang paling banyak viewernya yang mana? Kalau dari diagnostik yang ada di TikTok, yang ngevlog jalan-jalan ke tempat wisata, tempat baru atau event, itu yang mereka suka. Termasuk yang baru, karena saya baru-baru menyematkan kategori konten baru Siva itu, misalnya makan, itu yang mereka suka, dan itu yang jujur sedikit agak nyiksa kalau makan. Begini, saya sudah berumur kan, otomatis saya harus menjaga pola makan. Betul. Dan itu yang selalu diingatkan oleh istri saya, ingat makan, ingat pola makan. Dan toh ketika saya harus mereview makanan, itu harus makanan yang enak dong. Yang ada kaitannya dengan kolesterol lah, tekanan darah tinggi dan apa dan lain-lain. Tapi karena itu adalah konten yang disukai oleh viewers, saya harus buat itu demi mereka semua, 80.000. Bentuk cinta dan terima kasih gitu, apresiasi kepada followernya, Kak ya. Siap. Jadi meskipun Siva Project belum apa-apa dan bukan apa-apa, sampai di titik ini Siva Project tidak bakalan ada apa-apanya tanpa followers. Masya Allah. Tapi reviewnya jujur kan, Kak? Jujur dong. Jadi itu yang saya jaga. Serius. Meskipun kadang saya dapat komentar yang, misalnya kadang kalau saya kasih rating, rate ya dari 1, kalau misalnya dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8. Biasa orang langsung komen pasti 8, pasti 8. Itu kenapa 8? Ini mungkin kebetulan ya. Setiap tempat yang saya datangi dan makanan yang saya review itu memang mengharuskan untuk dapat nilai 8. Jadi kita bakalan tetap konsisten untuk jujur. Ya. Jadi kalau enak kita bilang enak, kalau tidak enak kita bilang tidak enak. Kalau mahal kita bilang mahal, kalau murah kita bilang murah. Baik. Konten untuk tapi sejauh ini kontennya banyakan di Bone aja, Kak? Atau keluar juga udah pernah? Iya, sebenarnya begini. Planning konten di Siva Project itu karena kecintaan saya terhadap Bone. Saya ingin mengeksplor Bone 27 kecamatan. Serius. Cuman untuk hal itu tentunya saya harus didukung dengan sponsor tentunya. Dan untuk saat ini sponsor mudah-mudahan dengar ya. Digas dong sponsor. Jadi itu planning 27 kecamatan. Kemudian kalau itu rampung, kita melangkah ke 24 kabupaten kota sesulsel. Kalau rampung, insya Allah kalau saya diberi umur panjang, ini saya sedikit agak peka kalau ngomongin. Terharu saya ini. Saya mau 33 provinsi se-Indonesia. Amin. Kita doakan ya. Cuman begini, Adek Ulfa. Jadi sebenarnya saya sudah pernah jalan ke beberapa kabupaten. Kita sudah pernah ke Wajo, Sopeng, Sinjai, Bulukumba. Yang dekat-dekat aja dulu. Dekat-dekat. Saya usahakan Jumat Berbagi di setiap kabupaten, pindah-pindah. Itu sudah berjalan. Tetapi saya menerima masukan dari followers dan tim kreatif. Mereka followers itu katanya selesaikan dulu Bone. Oh gitu. Seketika itu langsung saya skip dulu. Kita kembali ke Bone dulu. Karena kecintaan saya terhadap Bone. Baik. Lalu seberapa prospektif sebenarnya nih Siapa? sebagai konten kreator nih, Kak Siva?
dalam hal apa ini dong? Kalau prospeknya, saya pikir untuk sekarang ini, di era digital ini, konten kreator adalah yang paling prospektif. Iya. Tinggal bagaimana kita menuangkan ide, mengeksekusi ide itu, menghasilkan tontonan atau hiburan yang bisa mengedukasi tentunya. Itu yang pasti. Tapi awal ngonten Kak Siva berbekal memang sudah peralatan mumpuni nih? Tidak dong. Masih sendiri atau sudah ada tim? Jadi begini, makanya saya bilang sosok seseorang yang paling berpengaruh di dalam hidup saya dan di Siva Project tentunya itu adalah istri saya. Masya Allah. Dari awal saya jalan berdua sama istri saya, kemana-mana ngonten berdua. Istri saya yang jadi videografer. Oh gitu, oke. Di awal kita pakai handphone, saya cuma pakai smartphone. Meskipun sekarang juga kadang saya masih pakai smartphone tentunya. Tapi kan smartphone-nya bukan abal-abal lagi nih ya. Ulfa yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Istri saya, jadi kemana-mana saya jalan. 2014 itu saya nikah sama istri saya. Saya sebagai fotografer wedding itu istri saya juga sudah ikut andil di situ, bantu saya apa dan lain-lain. Itu istri saya. Oke. Baik. Dan sampai saat ini, alhamdulillah pencapaian ini, alat kita didukung alat kamera, lighting, sound itu karena seperti yang saya bilang tadi, istri saya tidak pernah komplain kalau untuk itu. Mau belanja apa saja kalau untuk konten. Baik. Boleh ya. Boleh. Baik. Mendengar semakin seru aja nih ya perbincangan kita bersama Kak Siva, tapi kita akan jeda dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Santai bersama Siva Project. Siap.